Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan bahagia dan baik-baik, serta dalam lindungan kasih Tuhan. Saya Margaret Indriana senang sekali dapat menemani para sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Program Oase Rohani Katolik hari ini adalah merayakan Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Telah hadir bersama saya narasumber kita Romo Blasius Sumario SCY yang akrab dipanggil Romo Mario. Selamat datang Romo, apa kabar? Kabar baik Bu, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Puji Tuhan. Mungkin Romo mau menyapa para pendengar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat jumpa. Dan kita bersama dengan Tuhan Yesus akan menyambut kabar sukacita, karya penebusan dan penyelamatannya. Maka marilah kita membuka hati kita untuk juga mendengar dan merenungkan sabdanya. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai perbincangan rohani hari ini, kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Mario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu, mengenakan kemanusiaan kami, dan memanggul salib yang hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba, mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar sebagai seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku
dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Mario. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23 ayat 56. Pada waktu itu bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah hampir sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus itu seorang Galilea?" Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim Dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang Dia.
Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran pada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, bersabarlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa ia telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Barabas itu dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apakah yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mengajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus,
disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepala Yesus, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari prajurit dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Setelah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan rohani yang akan dibawakan oleh Romo Mario. Romo, apa inspirasi yang akan Romo sampaikan dari ketiga bacaan tadi? Terima kasih Bu Merji. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari Warta Keselamatan hari ini kita dibantu untuk memahami salah satu segi dari penderitaan. Yesaya tadi mengungkapkan dan juga menubuatkan tentang pribadi Yesus sebagai hamba Allah, bahwa dia akan mempunyai kekuatan untuk menderita dan menyerahkan dirinya. Karena itu juga Yesaya mengungkapkan kekuatan hamba Allah itu bersumber dari kesetiaan Allah sendiri kepada umatnya, yang selalu menyertai umatnya dan ingin menyelamatkan umatnya. Karena itu juga ada relasi yang kuat antara Allah dengan hambanya. Karena Allah selalu bersabda, menerangkan, mewahyukan dirinya, sedangkan hamba Allah itu selalu mendengarkan setiap hari. Karena itu juga dari ungkapan Yesaya tadi sangat jelas bahwa hamba Allah ini akan
dengan gembira, sukacita, menerima penderitaan, bahkan memberikan dirinya untuk dipukuli, seperti domba yang tidak mengembik ketika dicukur bulunya itu. Ini suatu gambaran dari Yesaya merenungkan, melihat bahwa sang hamba Allah ini begitu rela untuk menderita demi keselamatan umat manusia. Maka apa yang dialami Yesus dalam sengsara wafat ini dan kebangkitannya nanti sudah dinubuatkan oleh Yesaya ribuan tahun yang lalu. Karena itu juga di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu mempunyai kekuatan istimewa. Dan juga dari warta keselamatan hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan juga akan ada dalam hidup kita. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Dan Allah selalu memberikan daya kekuatan ilahi untuk menolong kita. Ini yang diteguhkan oleh Yesaya dalam bacaan hari ini, bahwa dia menubuatkan tentang Mesias yang akan menderita, tetapi juga di balik itu dia mewartakan bahwa di balik penderitaan itu Allah tidak pernah membiarkan manusia. Allah tetap memberikan daya kekuatan. Karena itu juga kita kadangkala mendapatkan tantangan, kesulitan, dan dari pengalaman kita biasanya mulai protes dan mulai meninggalkan Allah. Untuk apa saya berdoa, untuk apa saya aktif di gereja, karena toh saya menderita. Dengan demikian Romo, kalau ya dalam perjalanan hidup manusia sering mendapatkan tantangan, sering mendapatkan penderitaan. Nah, saat mendapatkan penderitaan itu kita coba pandang aja salib Tuhan Yesus ya Romo ya. Ya baik, dalam penderitaan itu kita juga bisa melihat bahwa di balik itu ada rencana dan karya Allah. Karena itu segalanya akan bisa kita tanggung kalau kita juga bisa mencoba bersatu dengan Allah. Nah, yang diungkapkan oleh Yesaya bahwa hamba Allah itu akan selalu bersatu karena dia mendengarkan Allah setiap hari, sabdanya. Kemudian dari sabda yang dia dengarkan itu akhirnya dia juga mengetahui rencana Tuhan untuk menyelamatkan. Karena itu hamba Allah itu akan menderita dan wafat, tetapi untuk membangkitkan atau untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, itu yang menjadi suatu kekuatan bagi hamba Allah ini. Nah, sekarang juga bisa kita sadari, kita perhatikan dalam pengalaman hidup kita, dan itu juga sering kita alami dan kita rasakan. Dikala kita mempunyai tantangan, kesulitan, kita tidak melupakan Allah, justru mengandalkan Allah. Dan di situ bantuan istimewa muncul dalam hidup kita. Sering kita dengar juga dalam kehidupan rohani kita, banyak saudara-saudari kita yang bersyukur karena novena yang ia lakukan itu dikabulkan Tuhan. Meskipun awalnya mereka menderita, mereka berjuang dan mengandalkan Allah, akhirnya apa yang dimohon, diinginkan itu dikabulkan Tuhan. Ini suatu pengalaman-pengalaman konkret dalam pribadi kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita menderita. Dan Dia selalu hadir untuk menolong kita. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik, demikian perbincangan kami di sesi pertama ini. Dan kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan lanjutkan permenungan rohani kita pada sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami, Romo Mario dan Margaret Indriana, menjumpai para sahabat Oase dalam acara Oase Rohani Katolik. Bagi para pendengar yang mau mengirimkan pertanyaan, bisa dikirimkan lewat email orkkaj@yahoo.com orkkaj@yahoo.com atau dengan HP 0882 9019 0900 dengan nomor HP 0882
9190900. Ya, Romo, mungkin masih ada para sahabat yang baru bergabung di sesi kedua ini. Romo bisa memberikan kesimpulan dari sesi pertama tadi, Romo. Terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Yesaya menyebutkan bahwa hamba Allah itu mempunyai kekuatan istimewa untuk menderita karena dia tahu rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan. Karena itu dia mau menderita, bahkan dia sendiri juga mengungkapkan kerendahan hati, kerelaan untuk menderita demi kebahagiaan keselamatan orang lain. Itu yang kita lihat dalam Yesaya melalui bacaan yang pertama tadi. Baik, Romo. Ya, Romo, mungkin dari 3 bacaan itu ada inspirasi lainnya yang mau Romo sampaikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih, Bu Marji. Ya. Kita melihat dari bacaan yang kedua tadi, Paulus merenungkan tentang pribadi Kristus secara istimewa. Ya. Bahwa Yesus sendiri menanggalkan kealahannya, dan dia mengambil bentuk sebagai manusia, bahkan manusia yang paling hina karena dia direndahkan dan sengsara. Tetapi di situ akhirnya juga Paulus lihat bahwa Yesus sendiri ini sebenarnya mengambil jalan untuk menebus, menyelamatkan kita. Maka semua lutut akhirnya bertekuk menyembah dia setelah dia mulia dan bangkit itu. Ini refleksi Paulus tentang pribadi Yesus yang sebagai Mesias tetapi mau menanggalkan kealahannya dan dia ingin menyelamatkan kita semua. Dan dalam karya penebusan seperti tadi kita juga bisa melihat dari pasionya bahwa Yesus menderita itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia memang berkehendak untuk mengambil jalan ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Maka di sini kita bisa lihat bahwa kesadaran Yesus sejak awal bahwa dia akan masuk Yerusalem ini akan ditolak oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan akan menderita. Dia tahu dan dia sadar, tetapi dia mau untuk mengambil jalan ini karena dia tahu bahwa inilah cara untuk menebus, menyelamatkan kita. Karena itu juga pengorbanan Yesus di kayu salib ini sungguh istimewa bagi kita atas kesadarannya bahwa dia akan menderita dan dia mau menderita secara konkret untuk kita. Suatu kekuatan istimewa yang dia alami, dia rasakan karena dia sungguh mencintai kita. Ini yang kita lihat, kita perhatikan. Nah, ketika Yesus masuk Yerusalem, dia menunggang seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangin orang. Itu juga mempunyai maksud bahwa dia mengenakan kebesarannya sebagai raja. Kemudian dia menaik keledai itu dengan kaki yang tidak tersentuh pada tanah, dengan kaki yang bersih. Karena itu mau ditunjukkan bahwa dia sebagai raja itu dia ingin memang mengorbankan hidupnya karena cintanya untuk kita. Dan orang-orang Yahudi zaman itu melihat tindakan Yesus itu juga akhirnya mereka ingat akan nubuat Zakaria. Dalam Zakaria bab 9 ayat 9 ditegaskan bahwa raja akan datang dalam kemuliaannya. Karena itu ketika Yesus naik keledai ini, sebenarnya tindakan Yesus juga mau mengambil bentuk yang sederhana, tapi oleh mereka ditangkap bahwa inilah pewartaan bahasa isyarat yang dibuat oleh Yesus bahwa dia Mesias yang dinantikan, raja itu sudah datang. Dan dia mengenakan kemuliaannya, kebesarannya, karena itu kakinya tidak terentuk pada tanah, tetap bersih, dan dia juga mau menyingkapkan bahwa dia memang orang yang benar.
Iya. Itu sebenarnya simbol yang dibuat oleh Yesus ketika dia masuk Yerusalem. Dan dia orang yang benar memang teruji. Tadi dalam Pasio kita dengar bersama, Iya. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada pribadinya. Kemudian juga Herodes tidak menemukan kesalahan pada pribadinya. Iya. Tetapi imam kepala dan orang-orang lain itu yang memaksakan Yesus harus disalibkan. Iya. Nah itu yang kita lihat, kita perhatikan apa yang disadari Yesus sebelum masuk Yerusalem, sekarang ini dia alami dan dia rasakan. Tetapi dia tetap menerimanya itu dengan kesadaran dan juga dengan rela hati. Iya. Karena itu juga dalam doa syukur agung yang kedua kita mendengar bahwa Yesus dengan rela menerima pengorbanannya itu. Menderita untuk keselamatan kita. Ini hal yang istimewa bagi kita bahwa kebesarannya itu cukup ditandai dengan berjalan mendatangi kotanya ini, Yerusalem, tanpa menginjak tanah. Sehingga kakinya tetap bersih. Itu mau ngajak kita juga bahwa untuk berjalan bersama dengan Yesus, kita juga perlu mempunyai hati yang bersih. Dengan demikian kita juga bisa melihat kekuatan Allah yang menyertai kita. Sesuatu yang bisa kita sadari dan kita bersyukur bahwa Yesus itu menyelamatkan kita dengan penuh kesadaran akan menderita. Dan dia tidak menolak untuk menderita. Iya. Karena itu juga kita diajak untuk berjalan bersama dengan dia. Dengan hati yang bersih ya Romo ya. Dengan hati yang bersih, kemudian juga dengan semangat pengorbanan seperti dia. Iya. Mau berkorban untuk orang lain ya Romo. Ya benar, karena Yesus sendiri menyadari bahwa inilah cara bagi dia untuk menyelamatkan kita. Maka juga kita diajak untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama dan kita tidak ragu-ragu untuk menolong yang menderita. Karena itu juga pengorbanan semacam ini akan mendatangkan berkat dan rahmat, sukacita untuk semua orang. Iya. Romo, dalam percakapan dengan orang lain, sering orang mengatakan bahwa saya nggak akan bisa seperti itu, kan saya bukan Tuhan Yesus. Tetapi dari renungan yang baru saja disampaikan oleh Romo, kita diajarkan untuk meneladani seperti Tuhan Yesus, yaitu berkorban untuk orang lain. Apalagi Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan dosa kita semua ya, Romo ya. Benar. Nah, kita bisa melihat bahwa jalan yang ditempuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita yaitu sengsara, wafat, dan bangkit. Itulah jalan yang dia tempuh untuk menyelamatkan kita. Dan kita diajak untuk mengikuti dia. Maka jalan yang ditunjukkan Tuhan yang harus kita alami, harus kita lakukan yaitu menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti dia. Nah ini akhirnya jalan kebenaran yang menolong kita untuk sampai pada kehidupan itu. Karena itu juga salah satu hal menyangkal diri, itu berarti kita keluar dari egoisme kita. Iya. Dan tanpa kita sadari, ego yang kita timbun, kita bimbing, atau kita hidupi, itu ternyata menjadikan orang lain menderita. Tapi justru kita diajak untuk menyangkal diri ini, tidak memenuhi apa yang kita inginkan, harapkan saja, tapi kita melihat apa yang dikehendaki Allah Bapa. Seperti Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, memang dia awalnya bergumul di Taman Getsemani itu. Iya. Tetapi dia tetap taat kepada rencana Bapa. Karena itu juga ungkapkan, jikalau mungkin piala ini berlalu daripadaku, tapi jika tidak mungkin dan harus aku minum, terjadilah kehendak-Mu. Maka orientasi Yesus adalah melakukan kehendak Bapa itu. Nah kita juga dalam jalan keselamatan yang perlu kita tempuh, yaitu menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti Yesus ini, kita diantar untuk sampai pada Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa ini. Nah ini juga menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus ini. Untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan bagi semua orang. Baik, Romo. Dengan demikian kita yang semua punya
pekerjaan ataupun punya karya masing-masing, kita juga coba meneladan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita coba berserah kepada Tuhan ya Romo ya, dimana Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, dan akhirnya kita sampai pada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya memang benar, seperti juga dalam perjalanan Yesus, jalan salib itu, seperti tadi kita lihat dalam Pasio juga diungkapkan, bahwa Simeon dari Kirene, dari tempat yang jauh, datang ke Yerusalem itu, diminta untuk memanggul salib Yesus. Kemudian juga Veronica mengusap wajah Yesus. Padahal kita tahu bahwa Yesus sedang dalam perjalanan, diarak oleh para serdadu, dan Veronica sebagai perempuan tidak takut-takut untuk mendatangi, berjumpa dengan Yesus. Kemudian tadi juga kita dengar bersama, wanita-wanita Yerusalem menangisi Yesus. Jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa dalam karya penebusan melalui penderitaan ini, banyak orang yang akhirnya mau terlibat untuk mau bergabung dalam karya penebusan ini. Karena itu juga dalam kehidupan kita, memang kita dipanggil untuk bersama dengan Yesus melakukan karya baik, cinta kasih, mendatangkan perdamaian. Kita tahu dalam Pasio tadi sangat jelas, justru kehadiran Yesus yang tidak bersalah ini, tadi diadili oleh Pilatus dan oleh Herodes, Yesus justru mempersatukan Herodes dan Pilatus yang dulunya bermusuhan, sekarang berdamai. Jadi sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa kehadiran Yesus dengan karya penebusannya itu membuat banyak orang berdamai. Karena itu kalau kita juga ikut bersama dengan Yesus dalam karya yang benar, yang baik, memperjuangkan nasib semua orang supaya berkembang, lepas dari kejahatan, itu juga akan mendatangkan kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Iya. Romo, ini kan sebentar lagi kita akan pemilihan nih Romo, pemilihan presiden. Nah, dengan yang disampaikan Romo sebagai warga negara Indonesia, kita juga wajib untuk datang ke pemilu ya Romo ya? Iya benar. Karena dengan memberikan suara kita, kita ikut andil untuk menentukan kebijakan di dalam negara kita untuk 5 tahun yang akan datang. Betul. Karena itu pilihan kita berdasarkan hati nurani kita, mana yang benar, mana yang baik. Ini sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman hidup kita. Karena itu sumbangan kita adalah memberikan suara kita. Karena ini juga akan menjadikan kita ambil bagian dalam hidup bernegara. Kemudian juga kita juga ambil bagian untuk kelestarian bangsa kita. Karena itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh warganya sendiri ya Romo. Ya semua pihak itu harus terlibat. Maka kita tidak bisa bertopang dagu saja, kita juga tidak bisa cuek. Karena itu kita ambil bagian, dan itu seperti tadi juga bisa kita lihat, bisa kita sadari, Allah itu berkarya di dalam kehidupan umat manusia. Kemudian juga karya-karya baik Allah itu juga akan nampak dan muncul. Karena itu di sini yang juga bisa kita sadari bahwa kita mengembangkan kehidupan bersama supaya cinta dan kebahagiaan itu mengalir dalam hidup ini. Baik Romo, dari Santo Paulus Romo, tadi Romo sudah ungkapkan. Nah, poin-poin apa yang kita bisa pelajari lagi dari surat Paulus ini Romo? Dari Paulus tadi yang sangat nampak bagi kita bahwa Yesus tidak melestarikan kealahannya saja. Tidak berpangku tangan di dalam tahtanya yang mulia itu. Tapi justru dia mau hadir, hidup bersama dengan kita. Karena itu jelas kehadiran ini akan menolong kita, membantu kita di dalam kesadaran bahwa Yesus itu mau rendah hati. Karena itu juga kita diajak untuk datang dan hidup bersama dengan Yesus.
ya kita meneladani kerendahan hati itu. Justru dari kerendahan hati itu kita bisa melihat kebaikan Allah, bersyukur kepadanya, dan juga bisa melihat kebaikan-kebaikan sesama kita, dan juga mengapresiasi tindakan baik semua orang. Seperti Paulus tadi mengapresiasi tindakan Yesus ini. Jadi yang perlu kita lakukan, kita buat dalam kehidupan kita, tidak menyalahkan orang lain, justru mengapresiasi apa yang baik yang sudah dilakukan. Nah itu yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. Iya, dengan mengapresiasi otomatis yang ditampilkan adalah sesuatu yang positif ya Romo. Iya benar. Nah itu yang jelas dalam konteks ini memang ada orang yang menganggap bahwa wafat Yesus itu satu kegagalan. Tapi justru Paulus ungkapkan bahwa dia memang menderita, dia wafat tapi akhirnya bangkit. Iya. Karena itu sengsara dan wafat Yesus bukan kegagalan, tapi memang pilihan Yesus sendiri untuk mau menderita. Nah, akhirnya juga menolong dalam pengalaman kita diajak untuk selalu bersyukur atas apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena kadangkala kita merasa tidak cukup dengan apa yang dikaruniakan Tuhan. Karena itu juga kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan selalu merasa kurang terus atas apa yang telah kita terima. Makanya juga dalam konteks ini kita diajak untuk menjadi rendah hati, karena orang yang rendah hati akan selalu berterima kasih atas apa yang kita terima dari Tuhan atau bantuan sesama kita. Iya, Romo, saya terinspirasi dengan kalimat Yesus yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tadi sudah diungkapkan bahwa Yesus mau menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Lalu inspirasi apa yang mau Romo sampaikan tentang kalimat ini, Romo? Suatu ungkapan persatuan Yesus dengan Bapa. Karena itu Yesus tahu saat semuanya sudah selesai dan dia harus kembali kepada Bapanya dalam kematian itu. Maka dia ungkapkan bahwa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini juga ungkapan ketabahan Yesus saat menanggung sengsara sampai mati di salib. Itu salah satu ungkapan ketabahan, kesetiaan, dan dia sebenarnya rasa syukur dia bahwa semuanya itu sudah berjalan dan dia lalui. Kita ingat juga ketika di Taman Getsemani, dia sendiri bergumul, merasa takut juga untuk menderita itu. Tetapi akhirnya dia menyerah kepada kehendak Bapa, dan sekarang ini dia sudah berhasil untuk melakukan itu. Maka dia ungkapkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini suatu ungkapan ketabahan Yesus dalam menanggung sengsara ini. Sekaligus juga di sini mau diungkapkan bahwa Yesus sendiri mempertaruhkan dirinya bagi kemanusiaan di hadapan Tuhan. Dan juga yang bisa kita lihat, bisa kita sadari, Tuhan dialami, dirasakan oleh Yesus sebagai Bapa tadi. Dan Yesus sendiri menjadi martir untuk semua orang. Maka bagi kita juga bisa kita lihat bahwa sengsara dan wafat Yesus itu kesaksian manusia di hadapan Tuhan. Dan nanti dijawab dengan kebangkitan, yaitu kesaksian Tuhan terhadap manusia atau bagi manusia. Penegasan bahwa harapan manusia untuk karya penebusan terpenuhi. Yang kita lihat dari ungkapan Yesus tadi memang suatu ungkapan iman, persatuan dia dengan Bapa, tetapi juga suatu ungkapan syukur bahwa penderitaan itu akhirnya bisa dia tanggung dengan sempurna. Iya, dengan demikian manusia juga saat mengalami penderitaan, manusia juga harus bisa menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Allah ya, Romo ya, bersatu dengan Allah. Yang dikatakan bahwa kalau kita ada dosa, maka hubungan kita dengan Allah terputus dan kita diperlukan untuk melakukan pengakuan dosa ya, Romo. Ya benar, karena memang dalam konteks ini kelemahan kita itu yang sering membuat kita terpisah dari Allah. Nah, ketika kita terpisah dari Allah, kita bisa jatuh dalam dosa. Karena itu juga Yesus tegaskan ketika para murid bersama dengan mempelai, itu berarti bersatu dengan dia,
tidak pernah berdosa, maka nggak perlu berpuasa. Tetapi ketika dia terpisah dari mempelai, berarti terpisah dari Allah sendiri, itu manusia bisa berdosa, maka perlu berpuasa supaya bisa kembali kepada dia dengan pertobatan. Memang kunci kita adalah pertobatan itu. Nah, mengalami penderitaan memang kita perlu untuk selalu lihat bahwa di balik ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu sembari kita mohon rahmatnya, bantuannya, kita juga bisa terbuka dengan pertolongan orang lain. Karena kita juga tahu bahwa Tuhan sering datang membantu kita melalui sesama kita. Tetapi kita juga menjadi saluran kasih dan rahmat Tuhan. Maka kalau ada orang yang menderita, bagi kita tidak perlu menunda waktu untuk menolong mereka. Jadi sebagai ekspresi kasih kita, sekaligus juga ekspresi iman kita untuk menolong sesama. Dengan demikian akan suatu terjadi pujian-pujian yang istimewa. Ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks kehidupan. Berarti kita bisa melihat Tuhan hadir dalam diri sesama, ataupun kita juga bisa diutus oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak yang Tuhan kehendaki, ya Pastor? Ya, memang benar bahwa Tuhan itu pasti bekerja, tapi melalui orang-orang sekitar kita. Dan kita sering menjadi saluran rahmat dan kasih Allah untuk sesama kita. Nah, ini yang perlu kita lihat, karena itu kalau Yesus kan selalu berbuat baik untuk semua orang. Dia melihat orang yang menderita, pasti dia tolong. Yang sakit dia sembuhkan. Yang tuli ia buat mendengar. Yang bisu bisa berbicara. Suatu tindakan bahwa Yesus selalu hadir, peka akan kebutuhan sesama itu. Nah, ini kita sebagai murid-muridnya juga diajak untuk ambil bagian dalam karya penebusan. Maka kita diajak menjadi orang yang peka akan kebutuhan sesama. Maka juga para murid tadi juga bisa kita sadari bahwa mereka selalu juga bersyukur, bergembira. Karena itu ketika masuk ke Yerusalem ini, mereka juga bersorak, Hosana, Putra Daud. Kegembiraan karena Yesus sebagai Raja yang dinantikan sebagai Mesias kini hadir. Karena itu juga bisa diungkapkan dalam pengalaman tadi, banyak serdadu, kemudian juga orang Farisi, ahli Taurat meminta supaya murid Yesus itu bungkam. Itu pada pengalaman ini. Lalu Yesus katakan, kalau mereka itu diam, batu-batu ini akan berteriak. Itu mau menyadarkan bahwa kehadiran Yesus itu juga dilihat, disadari oleh alam. Kemudian kita juga bisa tahu, ketika manusia bungkam, berdiam, saat Yesus wafat, justru gempa bumi terjadi. Bait Allah terpecah. Nah, suatu ungkapan dari sabda Yesus sebelumnya, kalau manusia ini diam terhadap karya yang ia lakukan, justru alam itu yang akan mewartakan. Nah, ketika Yesus wafat, semua bungkam, semua diam. Justru gempa bumi terjadi dan batu-batu itu terbelah. Itu yang mewartakan bahwa ada karya Allah yang istimewa, yang agung sedang terjadi untuk menebus kita. Nah, karena itulah juga dalam kehidupan kita nggak bisa diam, nggak bisa bungkam terhadap karya kebaikan Tuhan. Itu yang harus kita hidupi, kita syukuri, bahkan itu yang harus kita lakukan juga untuk sesama kita. Suatu yang istimewa dalam sabda Yesus itu bahwa dia sendiri mengungkapkan dan memang terjadi. Itu yang akan meneguhkan iman kita. Dalam dalam mewartakan kita sebagai saksi Kristus, kita juga harus aktif ya, Romo ya, dalam melakukan suatu kebaikan seperti halnya teladan Yesus dalam kehidupan pada masa lalu. Ya, memang bagi kita bahwa iman itu sebenarnya mendorong kita menjadi motor dalam hati kita untuk selalu berkobar, berbuat baik, dan juga mencintai orang lain. Makanya yang juga menjadi kekuatan bagi kita bahwa iman itu yang mendorong kita, membuat kita berkorban. Seperti juga ungkapan Yakobus 2:14, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu juga kita nggak bisa
menjadi orang Katolik hanya karena dibaptis saja. Habis itu selesai. Iya, Enggak. iya. Tapi justru iman kita dalam baptisan itu perlu kita wujudkan. Iya. Wujud kita adalah terlibat aktif di tengah masyarakat, Iya. terlibat aktif untuk karya kebaikan, dan juga terlibat aktif untuk menolak yang tidak benar. Iya. Seperti tadi juga bisa kita sadari bahwa Yesus menderita sengsara itu karena kebaikan dia ditolak oleh sebagian orang. Iya. Kemudian meskipun dikaji tidak ada kesalahan, tapi orang lain yang berseberangan dengan Yesus itu akhirnya menyatakan dia harus disalibkan. Iya. Nah, dalam konteks ini memang dia tidak bersalah, tetapi dia tetap menerima demi keselamatan umat manusia itu. Untuk menciptakan atau memberikan damai dan sukacita. Itu yang kita lihat, kita sadari dalam pengalaman hidup kita. Dan untuk memenuhi kehendak Allah yang memang sudah disuratkan ya Pastor ya. Kan pada saat Yesaya maupun juga Paulus sudah sudah bercerita tentang Yesus yang akan datang. Ya memang kita tahu bahwa banyak nabi yang menubuatkan tentang pribadi Yesus. Bukan hanya Yesaya saja. Iya. Kita tahu banyak nabi dalam perjanjian lama yang menubuatkan akan kehadiran Yesus ini. Tetapi tentang hamba yang menderita ini, hamba Allah ini, yang sangat tegas itu dalam pribadi Yesaya tadi. Maka dia yang juga menolong kita untuk refleksi pada pekan suci ini. Memasuki pekan suci kita diajak untuk sungguh dalam liturgi kita merenungkan sengsara dan wafat Yesus. Karena itulah akhirnya Minggu Palem bagi kita ini memulai pekan suci kita, dan sepanjang satu pekan ini kita diajak untuk merenungkan saat-saat terakhir hidup Yesus. Kemudian kita juga diajak untuk melihat penderitaan Yesus itu sungguh penderitaan yang mengusik kemanusiawian. Tetapi juga membangkitkan iman. Jadi yang akhirnya menolong kita bahwa Yesus menderita ini memang dia sebagai manusia dan sebagai Allah sangat menderita. Nah biasanya kita melihat itu kan wajar, Yesus kan Allah. Akhirnya kita berbuat seenaknya, nanti diampuni oleh Allah. Tidak, justru kita diajak untuk peka. Penderitaan ini sungguh penderitaan yang luar biasa bagi Yesus. Nah, akhirnya kita tidak akan mudah untuk jatuh di dalam kesalahan yang sama. Baik, Romo. Nah, ini yang kita diajak untuk pada pekan suci ini merenungkan sungguh saat-saat terakhir hidup Yesus di Yerusalem itu. Kemudian kita diajak untuk masuk dalam penderitaan Yesus, merasakan penderitaan itu sehingga mempunyai kekuatan iman bagi kita bertobat, tidak melakukan lagi kejahatan, justru kita menjadi pewarta cinta dan kebaikan. Iya, pertobatan yang sejati ya Romo ya. Iya benar. Iya, baik Romo, banyak yang mau kita ulas lagi, tetapi waktu jualah yang telah menghentikan kita. Dan sebelum terakhir kita akan minta doa penutup dan berkat dari Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersyukur atas karya penebusan Tuhan dan kita refleksikan selama pekan suci ini. Karena itu kita mohon berkat dan juga kita berdoa pada Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan kami, melimpahi kami dengan kurnia suci. Berkat wafat Putramu, iman kami Kau hidupkan, dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon semoga berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Hidup, karya, doa, dan keluarga kita selalu dipimpin berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan rohani yang disampaikan oleh Romo Blasius Sumario SCY, dan saya Margaret Indriana bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY
mohon undur diri dari hadapan Anda dan kita akan bertemu lagi pada sesi yang berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia.
dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku